Nah, pertama, kalau kita mau buat potongan, itu kita harus jelas dulu di mana kita mau motong. Ya, berarti notasi garis potongannya. Oke, anggap di sini saya buat garis lurus dulu aja. Right. Sorry, line. Anggaplah ini garis potongan horizontal, satu lagi garis potongan vertikalnya. Nah, potongan memanjang sama potongan melintang. Mohon maaf lahir batin. Nah, sekarang kita mau potong di mana nih? Misalnya, ini saya geser-geser ya. Kalau saya potong di sini, ya, terus ngelihatnya ke arah atas, ke arah sini, ya, ke atas sana ya. Berarti yang akan terpotong dinding ini, kamar mandi kelihatan, dinding ini sama dinding ini, benar nggak? Benar ya? Kalau saya potongnya itu di sini, ini yang kelihatan dinding ini, pintunya kepotong, dindingnya nggak kepotong, terus ada tampak pintu kamar mandi, terus ada pintu lagi, bukan dinding, terus dinding yang ini yang kepotong. Kalau saya potongnya di sini, ya sama ya, berarti ini nggak kepotong, cuma tampak aja. Ini pintunya kelihatan, terpotong. Ini ada garis dinding, pintu lagi, pintu di sini kelihatan, terus garis dinding di sini. Oke, ini mungkin supaya nggak itu saya coba kolomnya saya hapus-hapusin dulu ya ini ya. Saya nggak usah pakai kolom yang besar ini. Oke, prinsip dari potongan, garis potongan paham ya? Intinya seperti itu. Kalian mau potong di mana? Kalian buat garis potongannya. Terus notasinya, garis potongan itu biasanya kita menggunakan garis dash dot atau garis titik. Caranya gimana? Pilih garisnya. Oke, ini sudah saya buat. Saya coba buat garis baru nanti. Pertama di sini, bawahnya. Saya di sini baru ada by layer, by block, sama continuous. Saya buat other. Terus saya load, cari dash dot, titik sama garis. Dash dot, mana ya dash dot ya? Nah, ini dia dash dot. Garis titik. Oke. Oke. Sekarang saya buat polyline. Anggap saya mau potong itu di mana enaknya ya, biar kelihatan isinya dari kamar ya, supaya ada dinding yang kepotong, terus ada pintu yang kepotong, sama ada pintu yang tampak. Ini untuk garis potongan boleh nggak motong semua sepanjang ini, jadi boleh cuma sebagian. Misalnya saya buat polyline, saya buat nggak dari sini, tapi saya buat dari sini misalnya. Kasih tanda panah, tutup. Nah, kayak gitu. Ini saya masukin ke notasi. Ternyata belum ada notasi. Saya tambahin notasi dulu. New notasi. Oke, anggap warnanya hijau misalnya, karena saya mau tebal. Oke, ini tadi masuk ke notasi, terus pakai garisnya yang ini dash dot. Loh, kok garisnya lurus semua? Oh, terlalu kecil. Sekarang saya klik di sini, klik kanan, properties. Nanti akan keluar seperti ini. Line type scale-nya coba saya naikin. Tadinya 1, saya buat jadi 10. Kok nggak berubah 10. Oke, kelihatan sudah. Coba ini saya hapus dulu yang di sini biar
harus supaya kelihatan ya. Kelihatan ya titik garis ya. Nah, itu. Nanti yang sebelah sana saya coba mirror. Nah, ini kan ada garis bawahnya nih. Oke. Garis bawah itu kalau di sini namanya underline. Underline. Ini saya dulu. Terus saya tarik ke dalam. Nah, terus yang lama saya hapus. Nah, boleh dibuat terputus gini boleh. Atau dibuat nyambung terus dari awal sampai habis, misalnya kayak yang ini. Yang ini saya potongnya vertikalnya misalnya saya potong di di sini misalnya ya. Atau di sini deh. Di kamar mandi. Nah, sekarang warnanya lain lagi nih. Misalnya ini kan mau. Oke, misalnya di sini. Saya buat polyline. Saya tarik dari, saya ambil sini aja deh biar gampang. Copy, terus saya rotate. Saya move. Nah, oke. Terus ini saya kecilin. Saya mirror. Oke. Ini saya hapus dari sebelumnya. Nah, misalnya mau langsung nyambung nih ini dari sini sampai sini, boleh juga, nggak apa-apa. Itu bebas ya. Atau ini kayaknya terlalu rapat nih titik-titik ininya. Saya coba naikin deh, jangan 10, saya buat misalnya 15 gitu. Oke, biar agak enggak. Ini juga nggak masalah. Yang lain tinggal di MA. Samain yang ini sama yang ini. Oke, ya. Terus terakhir jangan lupa dikasih keterangan. Potongannya itu biasanya dikasihnya kayak gini ya. Ini saya ambil di sini. Ya, misalnya yang untuk yang ini saya kasih nama potongan AA. Habis itu ya batunya taruh di sini, saya scale SC 1,5 kali 1,5. Sorry ya, 1,5. Nah, saya kasih lingkaran. Oke, ini potongan A. Ini diganti ke notasi. Oke, terus ini saya copy, taruh di sini. Saya copy lagi, taruh di sini. Oke, terus ini saya copy lagi, taruh di sini. Ya, yang ini namanya potongan B. Ini namanya potongan B. Oke. Nah, berarti nanti kita ada dua potongan. Potongan A dan potongan B. Ya, sampai sini paham? Untuk menyiapkan gambar denah untuk potongan. Selanjutnya kita coba buat gambar potongannya. Oke ya. Ini saya copy dulu. Copy dulu ke sebelah. Ya. Kemudian saya coba tarik garis bantu. Kalau tadi di YouTube garis bantunya itu pakai X line ya. Construction line. XL. Saya pilih sini, tarik aja. Nah, ini garisnya tidak berujung nih. Terus saya buat lagi, XL lagi. Terus dia ganti jadi item atas. Atau bisa juga kalian pakai line. Kalau saya biasa pakai line aja sih, nggak pakai X line. Saya tarik garis panjang. Terus ini saya copy. Ini di sini kepotong. Terus mana lagi nih yang kepotong nih? Oke, ini kepotong. Ini kepotong.
Wah, harusnya ini dipanjangin aja biar gampang. Nah, saya buat garis line. Ya. Oke, saya copy lagi. Copy. Oh ya, ini masih pakai dimensi ya layernya ya. Saya ganti dulu ke dinding deh. Dinding. Oke, terus saya buat layer, buat gambar baru. Ini saya pindah ke dinding dulu biar nggak usah pindah-pindah lagi. Terus saya copy ini. Copy dari sini. Pintunya kepotong. Saya taruh pintunya di sini aja. Oke, terus ada pintu di sini, dinding, terus ada tembok yang kepotong, terus ada pagar karena saya tadi ujungnya aja di sini. Nah, setelah jadi ini, kemudian saya buat garis lantainya dulu. Ini lantai, ya. Anggap ini lantainya di sini. Selanjutnya kita tentukan plafonnya. Plafonnya di mana nih? Biasanya ketinggian plafon rumah 3 meter. Oke, kita offset. Oh, 3000 mili, 3 meter. Tarik ke atas. Oke, terakhir. Untuk supaya nggak pusing melihatnya, saya trim dulu. TR. Trim. Ini batasnya sama ini. Terus ini saya potong semua. Oke, secara paling nggak sudah terlihat ini yang akan kita buat. Terus kita lihat lagi, ini di luar ya, di luar ruangan ya, berarti ini nggak perlu sampai sini. Plafonnya mungkin anggap di sini dulu. Ini juga sama, trim. Saya hapus dulu. Nah, pagar di depan biasanya tingginya nggak terlalu tinggi, anggapnya 1 meter. Saya offset 1 meter. Oke, terus ujungnya ini trim boleh, di fillet boleh, saya fillet aja. Terus saya trim. Oh ya, biasanya dari tembok ke pagar itu ada tembok dulu biasanya ya, tapi nggak usah deh, nanti aja. Terus untuk pagar belakang biasanya lebih tinggi. Anggaplah saya buat pagar belakang itu 2 meter, offset 2 meter. Nah, ini dia. Sekarang saya trim lagi. Oke, ini pagar yang belakang. Nah, sekarang kita sudah dapat ini bagian belakang teras, bagian depan teras, kemudian ini bagian dalam ruangannya. Nah, sekarang yang perlu kita buat adalah kita mau buat potongan dalamnya kayak apa nih? Oke, sekarang pintu kalau potong kayak apa sih? Kalau misalnya dinding itu kan gampang, kalian tinggal buat arsir, atau misalnya kalian mau pakai acian ya. Ini kemudian gambarnya yang ini kan nggak pakai acian nih, ini begini aja. Misalnya mau pakai acian, misalnya saya offset 25 untuk aciannya. Yang kepotong ini sama ini ya. Oke, itu dulu. Oh, sama pagar belakang misalnya. Oke, terus pintu itu tingginya berapa? Misalnya tinggi pintu di 2,1 misalnya. Offset 2100. Saya tarik ke atas. Nah, ini dia, pusennya ada di sini. Ini saya trim. Saya trim di sini dulu. Kemudian ini ada pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi biasanya pusennya itu di 5 cm ya. Coba saya offset 5 cm. Biasanya 2,1 tuh tinggi daun pintu, berarti offsetnya ke atas. Juga saya offset sini. Tuh, saya tadi ngambilnya dari luar ya. Oke. Saya offset sini. Terus saya buat polyline. Ini ngaco nih ya, nggak rata. Iya.
Ini saya pindahin ke pintu. Oke, terus saya offset 50. Ya, garis bantunya bisa saya hapus. Yang ini jangan dihapus dulu karena saya mau buat offset pintu ya. Oke, terus sekarang saya ambil dari pintu yang udah jadi. Copy. Saya taruh di sini, saya rotate. Ya, coba arah bukaannya kemana? Ke dalam. Oke, ini saya berarti ini ditaruh di sebelah sini dulu. Iya, terus saya mirror. Ya, untuk yang sebelah sini sekarang garis batunya saya hapus. Terus saya buat rectangle sampai ke sini. Oke, MA ini disamain. Ini saya copy, taruh di sini. Oke, untuk itu jadi sekarang tinggal dindingnya. Saya offset tadi ada 25 untuk plesteran. 25 lagi. Terus ini lebihnya saya potong, saya trim batasnya ini yang dipotong. Ini kalau kalian mau pakai plester ya, kalau nggak perlu pakai ini. Oke. Terus saya pindah ke arsir, saya kasih arsir. Hatch. Oke, mana belum keluar hatch-nya. Nah, ini dia. Terus pakai match properties. Saya pakai samain sama yang ini. Oke, sekarang tinggal di hatch di sini. Oke ya. Oke, lagi. Oke, ini sama ini. Terus hatch lagi yang ini. Nah, sebenarnya kalau kita mau buat gambar potongan, misalnya ya, kita interior. Tadi saya bilang kan kita cuma perlu bagian dalam. Oke, emang kita cuma perlu bagian dalam, tapi cara motongnya juga nggak boleh di atas plafon tiba-tiba, ini plafon sampai 3 meter nih, kita potong benar-benar di atas plafon, jebret gitu ya. Kalau secara konstruksi itu nggak boleh, kalau di interior mungkin boleh. Nah, beberapa dosen tidak akan mau nih kalau dibuat kayak gini, harus dilebihin. Jadi potongan untuk dinding harus lebih tinggi dari plafon. Misalnya plafon 3 meter, saya offset 30 cm, misalnya 300. Saya extend sampai ke sini plafon-plafonnya. Oke, terus si ininya apa? Biasanya nih saya kasih tahu untuk konstruksi. Oh, ini yang terpotong dulu ya, oke. Misalnya ini saya terusin sampai ke atas. Saya tarik titik birunya ke atas. Ya, yang ini juga sama. Waktu kalian membuat potongan, kalian harus sambil membayangin ya. Ini posisinya ada di mana sih? Kepotong apa enggak dan sebagainya. Oke, di sini saya coba bentar. Oke. Nah, plafon. Sekarang ini kan di tembok ada garis plafon. Benar ya? Sebenarnya plafon itu nembus tembok apa enggak? Jadi sebenarnya plafon itu dia dipasang di antara dinding ke dinding, antara tembok, berarti tidak ada plafon di dalam tembok, tapi temboknya yang menembus plafon. Jadi ini saya coba trim batasnya, ini dinding-dinding ini. Sorry, salah. Ini saya minus. Oke, enter atau spasi, terus ini saya potong.
Oke, gitu. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini itu terpotong, masih ada lagi ke bagian atasnya, ya. Jadi itu ini bukan batas bangunan. Nah, jangan pakai garis utuh kayak gini, tapi kita samakan dengan garis potongan yang ini. Nah, kayak gitu. Kok nggak berubah? Sorry, ulangin. Nah, terus taruh sini. Nah, kayak gitu. Jadi ini menunjukkan kalau dindingnya itu masih terus ke atas, sampai ke atap. Di sini kita cuma motong sampai di sini, gitu ya. Cuma sampai sini aja. Ini bisa lurus terus begini, bisa juga dibuat per segmen, misalnya. Oke, misalnya begini. Ini saya potong, saya buat garis bantu dulu. Copy. Nah, saya trim. Oke. Boleh juga kayak begini. Jadi yang dipotong itu dindingnya yang garis, tapi biar gampang biasanya dibuat begini aja, lurus terus. Oke, untuk sampai ke plafon, garis plafon ya, belum sampai ke detail plafon. Garis plafon sudah jadi nih, udah aman nih. Sekarang tinggal ke bawah. Oh iya, sebentar, ini juga saya coba sedikit kasih lihat. Untuk plesteran, dinding anggaplah ketebalannya kita buat 0,3. Berarti 0,3 kemarin itu warnanya apa? Ada yang ingat nggak? Coba saya sambil lihat contekan. 0,3. 0,3 itu green. Atau bisa juga magenta. Oke, saya coba pakai magenta aja deh. Yang ini saya kasih warna magenta. Jadi playernya tetap dinding, cuma warnanya saya ubah ke magenta karena saya mau buat ini tebal gitu. Saya MA, ini MA lagi, samain. Oke, nah nanti di sini akan ada yang perlu kalian perhatikan juga. Ya, coba ini saya. Oke. Plafon juga sama karena dia tebal, harus terpotong. Nah, untuk bagian dalam ini cuma untuk notasi, jadi bisa dibuat dikasih warna yang tipis. Tipis itu bisa 0,1, misalnya warna cyan kalau nggak salah ya, cyan, oke, atau warna red. Oke, saya pakai cyan aja. Ini saya pindahin ke warna cyan. MA. Oke. Nah, begitu juga untuk dinding yang tampak, yang terlihat, bukan yang terpotong. Pagar ini terlihat, tapi tidak terpotong, makanya saya coba pindahin ke warna cyan. Untuk yang di atas ini, dia kan terpotong, berarti saya pindahin ini ke sini, saya buat garis baru, warnanya MA ke warna ini. Kemudian, biasanya kalau udah di paling atas dari sebuah dinding, dia ada balok dulu. Saya offset baloknya itu anggaplah 15 cm sama ketebalannya sama tembok. Oke, kemudian saya trim. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lihat, nah ini ada yang salah. Coba perhatikan, ini ada dinding yang sebenarnya nggak terpotong, tapi tebal. Saya hapus dulu. Oke, trim, saya tarik ke sini. Saya tarik ke sana aja ya semua ya. Dah. Oke. Ini semua sudah potong. Sekarang saya tinggal tarik garis baru ke bawah. Ini samain dengan pintu.
copy, oke, extend. Ya, udah jadi. Nah, sekarang pintunya apakah cuma kayak gini aja? Enggak dong ya, pasti ada notasi bukaannya ke arah mana, sama ada handle pintunya. Oke, sekarang saya buat handle pintunya dulu. Saya offset, misalnya di 1 meter. Handle pintu di antara 90 cm sampai 1 meter. Offset. Kemudian saya offset lagi 10 cm. Terus saya buat lingkaran. Circle. Ya. MA. Benar nggak di sini? Di sini atau sebelah sini? Kita lihat dulu arah bukaannya. Oke, arah bukaannya ke sana. Berarti handle-nya di sebelah sini ya. Benar ya? Berarti benar sebelah sini. Sekarang kita kasih notasi arah bukaan. Arah bukaan pintu itu pakai polyline, PL. Klik di sini. Klik di tengah. Mid. Oke, yang ini. Midpoint. Terus klik di sini. Arah bukaan ini tipis. Kita pakai arsir aja nggak masalah. Kemudian garisnya nggak garis lurus tapi garis putus-putus. Caranya gimana? Karena di sini belum ada, saya klik other dulu. Saya load, cari hidden. Bisa pakai dash ini, tapi biasanya saya pakai hidden. Nah, ini dia hidden. Oke. Terus ini saya pilih lagi. Saya pindahin ininya ke hidden. Oke, kita lihat apakah sudah putus. Oh, ternyata belum. Saya coba klik kanan properties karena ini sudah keluar properties. Jadi saya ubah aja line type scale-nya. Misalnya saya isi 100. Kita cek. Oke, sudah lumayan 100 atau terlalu kecil. Naikin lagi, misalnya di 200. Ya, seperti ini. Nah, untuk notasi arah bukaan, ini kan segitiga gini ya. Arah pintu yang terbuka itu yang lebar, sedangkan arah tempat posisi engsel itu yang 1 titik, yang ujungnya ini ya. Jadi kalau kalian buat arah bukaan pintu dibuat seperti ini. Oke, untuk hampir selesai. Ini belum selesai ya, hampir selesai. Lantai sekarang. Oke, lantainya ini sama semua nggak? Oke, sama semua. Tapi di carport biasanya lebih turun. Oke, kita lihat di sini. Ini 0. Taman ini minus 20. Carport ini biasanya dia turun ke arah sana. Benar nggak? Oke, saya offset dulu 200 karena tamannya di 200. Berarti pagar sampai ke bawah ya. Saya extend dulu yang ini. Terus ini saya extend. Nah, untuk yang ini gimana nih? Anggaplah dari sini turun dulu 10 cm. Terus ini saya extend dulu di dindingnya. Kemudian ini turun ke sana. Oke ya. MA. Karena ini carport ya, jadi saya buat ini. Extend. Ini saya extend dulu aja semua si dinding-dindingnya. Extend. Nah, untuk di sini saya buatnya begini aja. Karena ini ada di bawah ya, di bawah lantai ya. Oke, anggaplah seperti ini. Ini saya copy, SMS properties, MA, oke, gini dulu. Kemudian ini sudah nggak perlu, saya hapus. Ini, oke, sekarang antara dinding sama lantai. Di luar ini tanahnya ini di bawah, di dalam lantainya ini di atas. Nah, yang kepotong tembok ini
apakah temboknya itu di atas lantai atau temboknya dulu baru dipasang lantai. Sama kayak plafon, temboknya yang menang, temboknya dulu. Lantainya baru dipasang dalam. Jadi biasanya bangunan itu kan yang dipasang dindingnya dulu yang dibangun. Ya, dindingnya dulu, setelah itu baru lantainya disesuaikan, ketinggiannya disamain. Oh, perlu tingginya di 20 cm, berarti dinaikin 20 cm, diuruk. Ini juga sama, saya potong di sini, ini saya tarik ke bawah. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Nah sekarang lantai ini harusnya tebal karena terpotong. Saya ubah ininya ke, anggaplah kita pakai lantai, ada nggak lantai? Ada ya lantai, tapi saya kasih warna hijau karena hijau itu tebal ya. Oke, ini juga sama MA. Terus ini, nah ini tetap aja panjang karena ini kan garis tanahnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk membuat potongan. Kemudian saya coba, oh ini belum ada notasi kasirnya. Oke, saya add dulu. Saya match properties, samain dengan yang ini. Kemudian saya pick point ke sini. Oke. Sudah jadi untuk potongan yang memanjang ya. Memanjang udah jadi, tinggal kalian kasih keterangan. Nah, keterangannya apa aja? Yang pertama adalah dimensi. Dimensi kalau ini gambar struktur, gambar konstruksi, kalian buat dimensinya bisa copy dari yang bawah ini. Oke, kita cek masuk, tarik ke atas. Oke, ternyata ini nggak ada, dihapus. Nah, dihapus ya, saya geser aja. Oke, ini perlu garis asnya, saya buat garis bantu dulu. Ini juga saya buat garis bantu. Ini juga saya buat garis bantu. Oke, nah, saya pindah. Kemudian ini juga saya pindah, saya geser. Kemudian ini saya geser. Oke, garis bantunya bisa dihapus. Garis bantu buat apa? Buat mendapatkan posisi tengahnya ya. Oke, terus sini saya coba kasih dimensi untuk panjang ruangannya dari ujung sini sampai ujung sini. DLI dari sini sampai ke sini. Waduh, ukurannya beda. MA. Oke, ini. Nah, yang ini karena nggak ada belakangnya, ini saya geser ke bawah. DLI lagi sekarang dari ujung ke ujung. EMA ya. Oke, jadi seperti ini untuk dimensinya. Kemudian saya kasih notasi untuk ketinggian lantai. Caranya saya buat notasi seperti ini, polyline. Saya buat pindah ke notasi dulu, notasi polyline. Saya buat seperti ini. Oke, saya taruh di bawah. Kemudian saya copy satu tulisan. Ini isinya klik kanan, simbol plus minus 0, sorry, simbol
plus minus 0,00. Oke, ini saya copy, taruh di sini, terus copy lagi, taruh di sini. Yang di sini lebih turun minus 20 cm, berarti isinya juga diubah jadi minus 20. Oke. Itu untuk lantai. Sekarang untuk plafon. Plafon sama aja, tinggal di mirror. Tarik ke atas. Ketinggian plafon di berapa? 3 meter. Berarti ini plus 3 meter. Copy plus 3 meter. Oke. Saya copy ke sini. Kelihatan? Terus ini saya rotate. Nah, seperti itu. Saya taruh di sini. Kalau bisa, levelnya dibuat sama dengan yang ini. Ini lantainya. Dinding. Saya main dari dinding mulainya. Escape dulu. Oke, escape. Dinding. Terus saya buat garis lagi, ulangin lagi kayak yang tadi, yang awal. Saya buat garis dari sini, tarik ke atas. Terus saya copy. Terus ini kelihatan tampak, ini ada pintu yang terlihat, terus ini ada garis dinding yang terpotong, kemudian ini ada dinding lagi di pojok sana, dan ada jendela ini yang terpotong, ini ada pintu yang terlihat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal dibuat sama seperti ini, ya. Terus untuk jendela gimana? Anggaplah ini udah jadi ya, anggap ya. Saya potong dulu di sini, trim. Jendela posisinya ada di sini. Jendela itu gimana? Dari lantai mau naik berapa? Misalnya dari lantai offset 75 cm misalnya. 75 cm. Terus tinggi jendela biasanya sama tinggi pintu. Saya tinggal tarik karena level lantainya udah sama. Saya tinggal tarik dari sini. Oke, sekarang saya rectangle, saya buat rectangle, kotakin di sini. Saya offset untuk, sorry ini nggak pas ya, saya ulangin aja, rectangle, harus pas ya, kalau AutoCAD harus presisi, nggak boleh ada yang lebih. Saya offset 50 mili, 5 cm untuk jendelanya. Kemudian jendelanya ini bisa dibuka apa enggak? Bisa kebuka dari atas, bawahnya kebuka, engselnya dari atas, berarti harus ada frame-nya dulu. Frame jendela itu biasanya sekitar 7 sampai 12 cm. Saya offset anggaplah 10 cm ya. Nah, ini frame jendelanya. Ini garis batu udah nggak perlu, udah bisa saya hapus. Kemudian ini saya pindah layarnya ke layar jendela. Oke, layar jendela. Warnanya menyesuaikan karena dia tipis, jadi warnanya saya buat merah sama kayak warna apa? Kayak warna pintu. Kemudian saya buat notasi bukaannya karena dia Excel-nya ada di atas. Saya buat seperti ini. MA samain. Terus ini saya kasih notasi kaca dengan arsir. Biasanya untuk jendela arsirnya saya pakai ini, edge. Saya buka ini, saya pakainya yang art proof. Oke, saya klik dulu di sini misalnya ini. Oke. Kemudian ininya saya buat 45 derajat.
skalanya saya buat misalnya 250. Cek, oke, enter. Nah, escape. Nah, ini dia. Jendelanya udah jadi. Untuk jendela yang sebelah sini. Pintunya tinggal di copy, tinggal disesuaikan. Oke. Sekarang dinding di bawah bangunan tuh gimana? Gitu. Ya, biasanya balik lagi ke konstruksinya gimana? Biasanya gini, kalau bangunan ini ya, di bawah bangunan itu ada balok juga, namanya itu sloof. Kalau kalian pernah belajar bangunan, jadi ada balok di bawah lantai itu namanya sloof. Balok itu berarti modelnya sama kayak gini. Saya buat, oh ya itu belum diajar ya. Saya buat garis pakai dinding. Dinding mana dinding? Kayak dinding. Saya buat line. Saya tutup di sana. Ini sudah tertutup. Ini sudah tertutup. Ini apa ya? Kok masih? Oh, ini dihapus nih harusnya. Print. Oke. Terus sloof ini agak sedikit lebih besar ya. Biasanya kalau kolom itu kolom praktis kan 15 x 15 cm. Di atas nanti di puncak ini ya, di puncaknya dinding itu juga ada balok. Namanya kalau yang bangunan sederhana namanya ring balok. Ring balok. Nah, itu biasanya kecil juga, 15 x 15. Tapi untuk sloof biasanya tingginya itu 20 cm. Jadi kalau ini kita buat 20 cm ini udah pas. Dari sini kan 20 cm. Ini saya itu lagi saya trim lagi, akhirnya trim lagi, nggak pakai ini. Nah, ini udah kosong. Trim juga yang ini. Oke, terus saya kasih hatch, arsir, hatch. Mana nih hatch-nya nih? Oh, nggak keluar. Hatch. Oke, nah ini pakai solid. Solid. Oke, terus di sini saya kasih solid juga. Oke. Terus di sini saya kasih solid juga. Di sini juga. Oke. Nah, kayak gitu. Terus di bawah lantai ada apa? Biasanya di bawah lantai itu kita kasih ada apa ya, layer-layer, tapi itu sih di pelajaran, bukan harusnya di pelajaran konstruksi ya, di pelajaran gambar teknik ya. Di sini biasanya kita tetap akan menggambar, kalau mau detail ada 5 cm offset, 5 cm ini untuk lantai dan rabat, tahu rabat ya. Jadi kalau kamu kalian mau masang lantai itu kan dikasih semen dulu ya, kasih semen dulu, baru ditempelin si lantainya. Nah, ini 5 cm ini untuk itu, untuk lantai dan semennya itu. Terus di bawahnya ini itu pasir uruk biasanya. Jadi saya hatch saja, saya kasih notasi pasir. Pasir itu saya kasih san, AR san. Nah, dia di sini terlalu kecil, kurangin, terlalu besar, kurangin. Saya kasih 25 aja coba. Ininya di 0 ya. Dari 450. 0. Oke, ini segini kurang kecil ya. Coba saya kasih lebih, misalnya di 15. Oke, kayak gitu. Terus hatch lagi. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Hatch. Ya. Kurang lebih kayak gini. Ya, kalau kalian mau gambar itu sampai ke bawah. Tapi kalau enggak ya
Mungkin sampai di sini aja juga cukup gitu ya. Tapi tergantung dosennya sih. Dosennya mintanya gimana gitu ya. Terus kalau di atasnya gimana ya? Sekalian deh saya buat di atasnya. Misalnya di atas plafon ini sampai 3,5. Berarti ini kan 3 meter, offset 3.500. Ini puncak si dinding. Dinding paling tinggi di sini gitu ya. Ini tuh paling tinggi di sini. Ini saya extend semuanya. Oke. Terus saya offset 15. Nah, di sini nanti ada balok juga. Jadi saya potong dulu ini. Saya potong. Saya potong. Ini juga sama. Oke, terus trim lagi. Saya potong di sini, saya potong di sini. Bagian juga potong. Oke, terus dikasih edge lagi yang di atasnya. Edge-nya itu solid. Oke, terus di atasnya lagi ada apa? Ada konstruksi, bisa pakai konstruksi yang bisa pakai kuda-kuda atau mau pakai apa? Atau ada lantai lagi di atasnya, ya. Oke, ini saya copy dulu deh. Ini anggap udah jadi. Saya copy. Saya mau mainin di plafonnya. Saya copy ke atas ya. Oke. Kalau lihat di sini, berarti ini nggak potong. Ini potongnya di atas. Di atas ini berarti potongnya. Berarti ini ada kuda-kuda. Ini ada di sini. Posisinya kuda-kuda. Nah, saya nggak mau plafonnya flat kayak gini. Saya mau ada naik turun, terutama di kamar. Ini kan kamar nih. Ini kamar, ya. Sebenarnya plafon juga nggak cuma garis gini. Plafon tuh kalau dibuat detail, mungkin perlu diperhatikan di sini. Ini kayak gini gambar plafon. Jadi saya offset dulu plafon itu kalau pakai heat zoom, dia tebalnya 9 mili. Saya offset 9. Nah, cuma yang ini jangan tebel-tebel, pakai yang tipis, misalnya pakai yang warna ini misalnya. Setelah itu si plafon ini dia akan menempel pada rangka yang umum dipakai saat ini itu hollow, besi hollow. Besi hollow itu ukurannya ada yang 40 x 40 mili, 4 cm x 4 cm, ada yang 40 x 20 mili. Tapi tetap yang masangnya itu berdiri ya. Kalau 40 x 20 atau 42 cm, masangnya berdiri tetap. Dari sini ketebalannya itu 4 cm, offset 40. Nah, ini si rangka hollow. Rangka hollow itu nggak cuma melintang begini, tapi dia dibuat kayak grid, dibuat kotak-kotak. Jadi ada yang mengarah ke arah kita. Ada yang terpotong. Ini saya offset 40 juga. Saya buat rectangle. Notasi hollow yang terpotong, yang ini enggak? Oke, udah benar. Oke, MA. Nah, saya kasih garis silang. Silangnya ini tipis saja. Ini saya pakai warna abu-abu. Saya MA dulu. Ini apa sih? Dinding ya? Oke, dinding. Oke, nggak apa-apa. Karena saya nggak punya garis plafon, layer plafon. Ini saya pindah warnanya ke warna abu-abu, warna tipis. Jadi nanti ini adalah hollow yang mengarah ke arah kita ya, yang terpotong ya. Ini hollow yang melintang ke arah sana. Jadi dibuatnya itu rangka hollow itu dibuatnya kotak-kotak. Yang di tembok ditempel ke tembok, ditaku ke tembok.
Nah, kayak gitu. Nah, terus biasanya untuk kekuatannya hollow itu diulang setiap 60 cm. Jadi ini saya copy 60 cm. 600. Satu aja di 600 aja. Ini juga offset. Saya copy. Saya pegang sembarang di mana, tarik ke sini 600. Oke, terus ini saya copy lagi. Saya pegang di sini. Saya taruh di sini. Oke. Lagi. Nah, yang ini nggak pas, nggak apa-apa, ya. Jadi nanti holonya jadi seperti ini, posisi holonya. Karena yang ini sama yang sebelah sini sama, ini saya hapus aja. Saya copy semuanya. Copy. Tarik ke sana. Oke. Terus biasanya hollow ini nggak cuma nempel di dinding-dinding, tapi dia digantung. Jadi sini saya buat garis penggantungnya. Biasanya penggantungnya itu adanya di di perpotongan antara hollow dengan hollow. Oke. Nah, ada macam-macam. Jadi kalau yang murah biasanya ya, gantungnya itu pakai hollow juga. Jadi saya saya buat garisnya itu kayak begini. Copy. Nah, kayak gini. Ini berarti penggantungnya itu hollow juga. Ini ada kuda-kuda, biasanya di paku di kuda-kuda. Atau yang lebih canggih biasanya sekarang ada yang pakai steel rod. Steel rod itu cuma garis gini doang, jadi kayak kawat gitu ya. Mungkin tebalnya cuma 1 cm, saya offset 5 mili sana, 5 mili ke sana. Nah, cuma begini aja. Jadi kalau pakai steel rod, jadi tipis. Nah, kacunya kecil ya, nggak kayak gini ya. Oke, anggap aja kita pakai hollow semua. Saya copy. Jadi penggantungnya juga hollow, sama. Nah, kayak gitu. Berarti yang di sana juga saya copy seperti itu ya. Oke, nah sekarang karena ini tempat kamar tidur utama, misalnya ini kamar tidur anak gitu ya, ukurannya sama, tapi nggak mau dong dibuat sama dong. Jadi yang kamar tidur utama mau dibuat ada up ceiling apa drop ceiling, maunya apa nih? Anggaplah up ceiling misalnya ya. Saya pindahin dulu sebentar. Up ceilingnya itu ada di tengah-tengah. Ini 3 meter, jadi anggaplah 75 cm, offset 75 cm dari dinding, itu di 3 meter. Nah, sisanya yang dalamnya itu naik ke atas. Anggap naiknya itu sekitar 30 cm, offset 300. Nah, kira-kira seperti ini. Ini buat di gambaran dulu aja. Jadi nanti plafonnya itu gini, set, naik ke atas, sana lagi, turun lagi ke bawah, jalan sana. Terus gambarnya gimana gitu? Oke, pertama ada macam-macam caranya. Oke, gini. Pertama, model up ceilingnya kayak apa? Misalnya up ceilingnya benar cuma gini doang nih, sederhana sekali, cuma itu naik ke atas, turun lagi. Berarti pertama kita buat ketebalan gipsumnya dulu, offset 9 mili. Ini gipsumnya. Ya, sini. Saya fillet. Oke, terus saya trim yang di bagian bawah dari sini. Trim. Oke, terus saya trim lagi.
Ini saya fillet. Oke, ini juga sama. Nah, terus gimana konstruksinya di atas ini? Sama, kalian buat offset 40 cm. 40 mili, maaf, buat hollownya, buat konstruksi rangkanya. Kemudian ini extend ke atas, terus buat lagi garis, lagi ke atas. Oke, terus kasih hollownya, copy. Pegang di sini, taruh di sini satu, taruh di sini satu, taruh di sini satu, taruh di sini satu. Oke, terus saya trim. Ini saya trim, ini bakal dipakai. Ini kelebihan saya trim juga. Ini kelebihan saya trim juga. Oke, sekarang saya match properties, warnanya pakai yang warna cyan karena nggak tebal. Oke, terus ini rapat banget ya, ini sama ini. Boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Atau kalau mau misalnya mau digeser pun supaya nggak terlalu rapat, bisa juga misalnya saya geser 20 cm, 200. Ini juga sama, saya geser 20 cm. 200. Terus apa ini bolong gini doang? Enggak, ada garis, karena upshearingnya itu di tengah-tengah. Berarti ada ini garis tampak, jadi tipis. Garis tampak plafon yang ketinggiannya 3 meter yang sebelah sana, gitu ya, yang nggak potong. Oke, ini kasih keterangan. Tingginya 3 meter. Ini kasih keterangan lagi. Oke, tingginya 3,3. 3,3. Oke, gitu ya. Ini kurang nih, sudah extend. X. Oke, sampai sini aja deh, biar nggak rancu. Dah, ini berarti nggak usah. Nah, kayak gitu. Terus gimana kalau misalnya saya plafonnya nggak mau sederhana banget kayak gini, tapi ada hidden lamp-nya, ada indirect light-nya, gimana? Nah, untuk indirect light biasanya dari sini masuk dulu dindingnya sekitar 20 cm. Ini saya kasih contoh lagi. Offset. Itu habis. 200. Offset aja semua. Oke. Saya extend. Atau saya pakai ini aja ya. Coba. Nah, ini nggak usah. Saya pakai ini. Move. Tarik ke sini. Oke. Ini gypsum ya. Sama kayak gini gypsum. Saya extend. Ini ke sana. Saya copy hollow-nya. Terus biasanya ini tebelnya itu sekitar 10 cm. Anggap saya buat 10 cm. Ini gypsum yang ada di sini, itu tebelnya 10 cm. Saya bisa, saya trim. Atau fillet aja deh, fillet. Nah, terus saya trim ini sama ini. Oke, MA ini tebal karena terpotong. Jadi si gipsumnya ini dia cuma gini aja, dia dipaku di sini. Dipaku di sini. Terus di bagian belakangnya ini
Gipsumnya itu dibuatnya kayak di sini. Gipsum dari atas, beloknya di dalam sini, dia kita berhenti sampai sini, baru dibuat lagi seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari bawah, ini kesannya ada got gitu ya, ada coakan di sini. Nah, di sini kita bisa buatin lampu. Biasanya bisa pakai neon atau kalau zaman sekarang pakainya LED. Anggap ini masih zaman dulu, anggap pakainya neon. Oke, anggap seperti ini. Oke, ini lampunya. Oke, jadi lampunya itu disimpan di sini. Ini lampu dikasih keterangan LE, ini pakai yang skala berapa sih? Saya pilih ke notas ke dimensi. Kemudian ini saya pindah ke skala 1:50 kalau nggak salah. LE, ini saya kasih keterangan indirect light. Oke. Jadi kalau ini mau dibuat kayak gitu juga sama, tinggal dipasang copy aja. Terus yang sebelah sana juga, kalau sebelah sana juga berarti ada garis lagi nih. Garis. Nah, kayak gitu. Karena dia kan belok ya misalnya. Jadi ini tetap digambar. Hollow itu kalau bisa maksimal bentangnya itu 60 cm. 60 cm harus sudah ada penggantung lagi gitu ya. Kalau mau irit biasanya tukang buatnya lebih sampai 1 meter, tapi itu tidak direkomendasikan ya kalau dari perencana ya. Rencana